Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. First of all, thank you very much for attending this session. I'm Surajuddin Arif. I'm your moderator today. So we feel very honored from the commitment to deliver this talk show. We are from commitment, its Indonesian name, Kerangka Ekonomi untuk Indonesia Responsif Iklim menuju Emisi Nol Bersih. Seperti kita ketahui bersama bahwa sebagai Indonesians, kita sangat berbangga, kita sangat berbahagia tinggal di negara tropikal. Setiap saat kita melihat indahnya matahari, kita ada variasi hujan dan panas, tetapi pada saat yang bersamaan kita juga menghadapi kerentanan yang sangat tinggi. Dengan cuaca yang semakin meningkat, kita di antara negara yang paling rentan, iklim semakin panas, laut bisa semakin naik, dan bencana semakin sering terjadi. Nah, kali ini kita akan mencoba memotret apa dampak bencana ini kepada perekonomian kita. Kami dari komitmen ingin menghadirkan pembicaraan tentang bagaimana bencana akan memengaruhi ekonomi kita dengan memotret dari beberapa persoalan-persoalan real yang kita hadapi. Dan kali ini kita akan melihat dari sisi perumahan. Kita sangat berbangga dan berbahagia kita kehadiran dua tamu istimewa. Satu adalah Bapak Winang, yang kedua adalah Bapak Sarifuddin. So, Pak Winang and Pak Sarif, as you know that property is very important for economics. It has multiple impacts for economy, ranging from credit consumption as well as the labor markets. What do you think of the impacts of disasters for the economy in general as well as the property? Okay. Thank you, Basiro. So if you look at the housing, housing sector itself, what I mean with the housing ecosystem is not just giving from the banking perspective, not just giving mortgage to the end user, but also giving the loans to the developers. And the banks has criteria before can give the loans to the developers, such as it cannot located, the location cannot be in the danger zone. So to reduce or to mitigate the climate, or the climate risk, of course, banks already have some criteria, to before giving the loans to the developers. But aside from that, of course, starting 2023, so 2 years ago, actually, OJK, the OJK has instructed all banks to conduct the climate risk stress test. Of course, it starting in 2023, it's only for KBMI3 and for banks, but later on it will be conducted by all commercial banks. So, looking at this regulation, I think it is related to the climate change. So OJK wants the financial institution also to look at the climate change itself. Okay, so in terms of the regulation as well as the preparation, yes, the climate will affect properties very significantly. Sure. So let me turn first to Pak Sarif. You have conducted many research on this sector, especially in Central Java. So what motivates you to do this, and what is the result of your finding? Yeah, thank you, Pak Siro. The biggest motivations of my research about property market and its response to coastal flooding is because property market is very sensitive. Yeah. Property market is very sensitive to environmental quality, including coastal flooding and also other flooding, and river flooding as well. So property market volatility could be used to measure the quality of environment itself.
Therefore, when we can capture the volatility of property price here, it means we can capture how property buyers responds or how community responds to coastal flooding or to climate change itself. In my presentation, if we talk about urban development, actually we need to consider planning by law. That is how government plan the city and how they plan where we have to build and where we not to build. However, in another side, property rights and also property market itself also make a decisions. And the most important thing here is, please go to slide number 4, perhaps. This is the unique findings in Indonesia. However, in Indonesia, we find that this is not only property price declines, but the property market also created the new housing submarket. We call it distressed property submarkets. And then the most important thing is this housing submarkets, I mean distressed property housing submarkets, is not static. This is dynamic, grow faster and faster. Jadi belum tentu bencana itu kemudian menghilangkan pasar perumahan di daerah yang terdampak ya. Ya, betul Tapi sekali. dari sisi penjual dan pembelinya ada perubahan nggak atau tetap sama? Ya, berbeda. Oke, gimana perbedaannya Pak Sarif? Jadi yang menarik menarik dalam arti negatif sebenarnya gitu ya adalah housing submarket yang terbentuk yang kemudian kita sebut dengan distress housing submarket ini kan sebenarnya perumahan dalam tanda kutip adalah kumuh gitu loh. Perumahan kumuh yang kemudian ini tuh terjadi neighborhood subsection sebenarnya. Neighborhood subsection itu adalah bagaimana inhabitant yang dia itu higher income, mereka keluar dari zona itu yang kemudian digantikan oleh low income people. Kenapa kok ini bisa digantikan? Ya karena property price turun. Property price turun, kemudian low income people secure property price yang decline ini. Kemudian mereka tinggal di lokasi yang prone area tadi. Kurang lebih seperti itu. Kalau begini Pak Sarif, jadi biasanya perumahan itu sangat, tadi saya sampaikan terkait dengan perkembangan ekonomi, kondisi ekonomi, pekerjaan terkait dengan konstruksi dan segala macam. Nah, ketika itu terjadi perubahan seperti itu, apa kemudian dampak ekonomi apa yang ditimbulkan di lingkungan sekitar? Dampak ekonomi yang sangat terlihat adalah sebenarnya investasi itu di zona yang berisiko. Artinya mereka berinvestasi yang tidak kembali. Mereka berinvestasi untuk adaptasi. Bukan investasi untuk mendapatkan keuntungan atau benefit. Padahal orang bermukim itu kan tujuannya cuma satu. Dia ingin memaksimalkan benefit di balik budget constraint mereka. Jadi di saat mereka harus spend money, dan itu bukan untuk meningkatkan benefit tetapi justru untuk adaptasi. Nah, ini yang terjadi. Jadi pasti akan ada istilah, kita tahu di ekonomi ada istilahnya private equilibrium. Bagaimana marginal cost, marginal benefit, dan marginal externalities itu harusnya berimbang kan begitu. Nah, di sini yang terjadi adalah marginal benefit itu bisa dikatakan lebih kecil dibanding marginal cost dan marginal externalitas. Mereka bertahan dengan situasi yang terbatas seperti itu. Baik. Saya kembali ke Pak Minang sebelumnya Pak Sarif. Jadi ini menarik sekali, ada perubahan pasar, perubahan perilaku, tetapi juga ada perubahan dari sisi investasi yang dilakukan. Bagaimana sektor perbankan melihat hal-hal seperti ini? Tentunya akan ada dampak kepada perbankan sendiri. Jadi bagaimana kemudian perbankan merespon seperti ini agar dampak negatifnya bisa diminimalisir? Ya, Pak Minang. Artinya kalau kita melihat climate risk ini kan, sebetulnya something that
akan muncul tapi nggak bisa dihindari gitu ya. Oke. Artinya yang bisa kita lakukan adalah memitigasi. Nah, kalau kita kembali ke sektor perumahan ini sendiri, coba ya kita lihat aja Mas. Sektor perumahan so far BTN udah bisa memberikan KPR lah, Iya. KPR kepada jutaan orang. Tapi teman-teman ada yang tahu nggak? Ternyata rumah tangga itu adalah kontributor waste terbesar di Indonesia. Hampir 46%, ya. 46 dalam artian waste, all waste, ya. Waste rumah tangga lah, household waste, ya. Sampah-sampah rumah tangga. Dari 46% ini ternyata baru 31% yang bisa di-manage, ya. Sehingga BTN itu memikirkan bahwa gimana caranya memitigasi, ya. Tapi kalau memitigasi atau buat program nggak ada apanya namanya nilai tambahnya bagi si pelaku tentunya nggak menarik, sehingga kita berusaha untuk memonetisasi waste itu sendiri, ya. Mas bisa tahu kan kalau bank itu melakukan pemberian kredit ke sektor perumahan itu sebetulnya kan ada dua sisi. Dari sisi demand dengan memberikan KPR, tapi juga dari sisi supplier dengan memberikan loan kepada developer. Ya. Nah, kita dicoba untuk memonetisasi dua sisi ini. Ya. Nah, dari sisi demand atau dari upstreamnya itu BTN membuat program yang namanya Pay Your Installment or Pay Your Mortgage with Waste. Jadi dia sudah diminta untuk memilah-milah sampahnya, ya. Kemudian nanti sampahnya itu akan dibagi untuk yang ya bisa dibilang valuable waste, itu akan masuk ke salah satu startup yang melakukan waste management. Tapi yang invaluable itu masuk ke downstream. Downstreamnya dalam arti apa? Itu nanti masuk ke yang namanya untuk supplier bahan bangunan. Ya. Sekarang kita lihat dulu untuk yang waste yang downstream itu sendiri, dia sekarang ini jumlahnya ya, kalau bicara jumlah saya cepat aja lah, masalah jumlahnya itu sekarang sudah bisa mengambil 54 kg per week per cluster. Ya, itu satu. Tapi dari sisi supply-nya, waste-nya itu dibentuk menjadi apa sih? Itu biasanya bisa dijadikan bahan bangunan. Ya, Mas Indra tahu nggak? Semen Indonesia itu sudah membuat yang namanya interlock brick. Ya, interlock brick. Jadi bangunan temboknya itu dibangun dari ya salah satunya dari sampah, tapi interlock brick-nya tuh jadi bukan seperti batu bata atau batako, tapi dia modelnya seperti kalau kita main Lego. Jadi proses pembuatannya cepat sekali. Ya, jadi seperti itu yang kita sudah lakukan. Ini salah satu yang yang dilakukan untuk sebetulnya memitigasi saja. Kita nggak bisa menghindari, tapi yang kita lakukan adalah untuk memitigasinya. Jadi kalau seperti itu, dengan kondisi yang diceritakan oleh Pak Sarif tadi itu, apa strategi yang menurut Pak Winang perbankan perlu lakukan ke depan? Ya. Jadi untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi oleh masyarakat yang ya mungkin berinvestasi tapi kemudian sangat mungkin nih kita beli rumah tahun ini tapi ternyata 5 tahun 10 tahun ke depan ternyata kondisinya berubah gitu ya. Lokasinya jadi bermasalah gitu. Saya kemarin dengar itu misalkan di Sukabumi tiba-tiba ada banjir besar gitu. Ya. Nah, apa kemudian yang perlu dalam perbankan atau bagaimana perbankan sudah menyiapkan diri untuk menyikapi hal seperti itu? Jadi kalau kita lihat memang mau nggak mau perbankan harus melakukan hal itu karena memang OJK sendiri sudah membentuk timeline untuk penerapan climate risk. Ya, jadi dari climate risk, dari guidelines yang diberikan oleh OJK itu dia membuat dalam 2 periode.
short term dan long term. Short termnya itu antara 2024 sampai 2026, long termnya itu antara 2030, 2040, dan 2050. Saya rasa ini terkait dengan net zero 2050 ya. Nah, jadi artinya mau nggak mau memang harus ke arah sana. Nah, kalau memang kita kembali mengerucut pada sektor perumahan, saya rasa loans yang diberikan, bank juga harus memikirkan untuk memberikan loans lebih banyak ke arah yang green economy. Ya, green economy. Contohnya, misalnya kalau ke construction untuk bangun rumah, itu harus juga memikirkan untuk memberikan pinjaman kepada pengembang-pengembang yang melakukan green building construction. Ya, green building kita tahu lah macam-macam. Ada Mas Syarif mesti ngerti ventilasinya harus berapa senti, kemudian juga bagaimana sanitasinya segala macam. Jadi intinya adalah ke green building construction itu satu. Yang kedua, bisa juga memberikan kredit kepada renewable energy for electricity, water, and gas. Itu juga salah satu sektor yang bisa mulai dipikirkan. Yang ketiga, ini untuk processing water and waste management itu sendiri. Jadi mungkin sekarang banyak yang masih belum memikirkan ke arah situ, tapi kedepannya itu menjadi salah satu sektor yang memang penting. Dan yang terakhir tentunya adalah sustainable transportation. Percuma kita bikin satu perumahan kalau transportasinya nggak disediakan. Tapi transportasi yang dibutuhkan nantinya adalah sustainable transportation, ya. Jadi transportasi yang menggunakan environmentally friendly vehicle project ya. Ujungnya adalah yang listrik gitu ya. Jadi menurut saya memang perbankan juga harus mulai memikirkan tidak hanya tradisional sektor seperti yang sekarang dilakukan, tapi juga 4 sektor yang tadi saya sebutkan ini. Nah, Mas Arif, kalau kita perhatikan hal-hal yang disampaikan Pak Winang terkait apa yang perlu dilakukan ke depan gitu ya. Tapi kalau kita kembali ke daerah seperti Pantura, yang kondisinya sudah banyak terpengaruh gitu. Kalau coba kita kontekstualkan, mungkin gimana sih gambarannya lebih utuh tentang perumahan di Pantura yang sekarang terpengaruh dengan rob dan banjir itu? Seberapa mungkin ini kita refitting istilahnya ya, retrofitting itu seberapa mungkin dan bagaimana kira-kira kemungkinannya? Ya, sangat mungkin, Pak. Sangat mungkin. Pertama, kita belajar dari beberapa negara. Mereka mampu melakukan itu. Mungkin salah satunya adalah Belanda. Mungkin seakan-akan ini bukan apple to apple kalau kita compare antara Belanda dengan Indonesia. Tetapi secara sistem, land system Belanda itu mirip dengan land systemnya Indonesia. Karena memang land system kita adalah warisan dari mereka. Jadi itu sangat mungkin. Yang pertama yang mungkin harus dilakukan menurut saya adalah aktivasi property market itu sebagai instrumen adaptasi. Jadi kalau di Undang-Undang Penataan Ruang nomor 26 2007 sama Undang-Undang nomor 24 2007, dua undang-undang ini sama-sama mengamanatkan bahwa land use planning itu sebagai instrumen mitigasi. Dan menurut saya itu tidak salah. Tetapi yang kita butuhkan ke depan, seperti mengutip yang disampaikan oleh Pak Winang tadi, perlu program jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang. Untuk jangka panjang, yang kita butuhkan bukan hanya mitigasi. Yang kita butuhkan adalah adaptasi. Adaptasi bagaimana kita, ya paling gampang seperti ini. Ya kita jangan lagi membangun rumah di daerah flood prone area. Tetapi kita membangun rumah di daerah yang aman. Green building dan sebagainya. Tetapi selain itu juga di daerah aman. Dan yang kedua yang menarik lagi sebenarnya begini, selain transportasi, orang bermukim itu kan memang intinya cuma satu,
Dia ingin meningkatkan benefit di balik economic constraint mereka, keterbatasan ekonomi mereka. Jadi yang pertama itu adalah fasilitasnya, dan yang kedua adalah bagaimana mereka menjangkau ke fasilitas itu. Nah, sekarang jika pembangunan ini itu tidak lagi dikonsentrasikan di area pesisir, tetapi di daerah aman, maka ini akan sangat membantu. Mungkin salah satu yang perlu kita wanti-wanti, yang perlu kita perhatikan adalah proyek besar Giant Sea Wall. Oke. Nah, ini proyek besar yang sebenarnya bagus sekali. Itu komitmen negara terhadap bagaimana daerah Pantura itu akan aman. Entah nanti berapa puluh tahun lagi. Pak Prabowo mengatakan sekitar 20 tahun. Mungkin itu bakal terrealisasi dari ujung Banten sampai ke Jawa Timur. Tetapi yang terpenting lagi adalah kita jangan hanya mengandalkan itu, tetapi juga kita perlu melibatkan bagaimana property market itu secara voluntary tidak lagi terbangun atau dia itu berkembang di daerah flood prone area, tetapi aman. Ini sudah terjadi di Belanda. Mereka punya giant sea wall juga, dan itu sudah terbangun. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mereka memiliki tanah kering, tetapi di bawah air laut, yang kemudian ini menciptakan apa yang disebut dengan dissonant risk perception. Satu resiko persepsi resiko yang semu, yang sebenarnya mereka itu berada di daerah beresiko, tapi faktanya aman. Jadi property market tetap tumbuh di situ. Nah, kalau ini tidak dikendalikan, maka yang terjadi adalah pembangunan itu tetap akan terjadi di sana. Ini mensyaratkan banyak hal ya, mensyaratkan pemahaman yang baik tentang risiko yang ada, pemahaman yang baik tentang kondisi geografis suatu lingkungan, sampai kemudian perencanaan bahwa ada wilayah-wilayah yang berbeda. Nah, saya ingin melanjutkan ini kembali ke Pak Winang. But I'm sorry, I switched to English because of the audience, not all of them are Indonesian. So, Pak Winang, now we know that actually there can be a variety of things in terms of maybe green finance because of the property situation has changed right now. So in terms of, I don't know, maybe in terms of allocating credit, there will be some differentiation in terms of whether the credit is for new construction, whether the credit is for rather prone areas, or whether the credit is for, I don't know, the name is retrofitting. So to what extent, that's my thought maybe for the future. So, but if I ask you, to what extent do you think our national banking system has already maybe thought about such possibilities? Okay. Well, even though the OJK has instructed the banks to implement or not implement, to do the climate risk stress tests, Okay. by in the guidance, OJK also gives the some data on the location of the, what you call it, the flood prone and also the fire prone, something like that. And but unfortunately, until now, all banks right now is only using that data for mapping. Yeah. Okay. Not yet using that data or using this climate risk for credit policy. So maybe we have to wait until several years. Yeah, at least when the OJK instructs the banks all the commercial banks to do this climate risk stress test in 2026. Maybe we can see we can say it will start from the big banks first to use this climate risk in the credit policy. Okay. Yeah. Okay. So, but right now, if you use the climate risk to the credit policy, I think they're not ready to do So, that.
if right now we are not ready yet, what are the challenges faced by the banking system as well as the regulators and the government to reform the system in order to face such situation actually? Maybe if you cannot do this credit policy using this climate risk, I think what you can do at the other side is how to mitigate the, as I mentioned before, to mitigate the climate risk itself. Okay. For example, in the housing ecosystem, Okay. maybe banks can focus on giving loans even for the construction or Okay. for the mortgage to a low carbon emission house. Yeah. Okay. By pushing the developers to build the low emission carbon low carbon emission house. Yeah. Okay. But rather than talking about us as consumers, and maybe many people in society, they are not aware of such situation, why not the government that should regulate or force the developers that when they try to build a new complex, that they had to do that? Well, I think the common problem by doing this is the funding. I see. To build the low carbon emission house, I think is more expensive compared to the usual house. So Okay. so if, for example, if the government can provide the funding to Okay. do to developers, for example, to do or to build more low carbon emission, I think the program will go smoothly. So this is intriguing, Pak Winang. So when we banking system academics and researchers talk about green finance, especially in the property sector, what is actually available right now? What is the architecture of green finance that already implemented right now? This is one example for the green financing itself, and I think every bank has to have the target for doing this green financing. For example, BTN has a target to build, if I'm not mistaken, 1,500 houses, low carbon emission houses by 2029. Okay. This is something that the banks can do step by step to face the or to mitigate the housing the climate risk that we are facing right now. Okay, let me turn to Pak Sarif. Pak Sarif, now if we talk about green houses, okay, now if we distinguish between normal houses in normal areas and houses in the disaster prone areas, what have you observed in terms of how to build such houses and how prevalent, how easy to do that? How easy to do that? Yeah, it is a good question, Pak Siro. It is not easy to to involve them as active actor in adaptations. In my term, we call this as location-based adaptations. It means they voluntarily move or they voluntarily choose the safer area rather than flood-prone area. Okay. Because in fact, flood-prone area, especially in coastal area, this is the area with more complex and more complete facilities that they need to support their life. So I think the most important thing is one, support from governments. I see. And then support from governments. Government provide the facilities not only in flood-prone area. I mean, not only in low-lying area, in coastal area. I mean, in fact, this area is also flood-prone area, but they also provide some facilities in safer areas that's far from coastal, coastline. I think, yeah.
Oh, mungkin sebagai penutup, mungkin ada 1-2 kata penutup dari Pak Winang dan Pak Sarif? Iya. Jadi memang sebagai penutup saya rasa kalau kita melihat dari perspektif perumahan tentunya ke depannya yang memang bank itu ya dari sisi dari perspektif bank juga harus melihat sektor-sektor atau memberikan pinjaman kepada sektor-sektor yang lebih friendly terkait dengan alam gitu ya, karena itu mau nggak mau memang kenyataan yang harus dihadapi. Di luar masalah memang OJK sudah menekankan ya perbankan atau dalam hal ini institusi keuangan untuk lebih menerapkan climate risk ini nantinya dalam pengambilan keputusan untuk pemberian kredit. Saya rasa itu. Dari Mas Sarif? Ya, saya mungkin akan mengutip dari apa yang disampaikan salah satu report OECD. Dia mengatakan bahwa land use planning is the heart of flood risk management. Dia secara lugas mengatakan itu. Kemudian yang kedua adalah land use itu sendiri itu ada dua kekuatan besar. Yang pertama adalah dari pemerintah melalui regulasinya, dan yang kedua adalah dari property market. Jadi kita tidak bisa merencanakan kota hanya on paper berupa land use planning saja. Tetapi kita tidak, misalnya kita tidak mampu mengontrol property market yang ada di flood prone area. Jadi ke depan saya rasa salah satu agenda yang mungkin perlu kita usulkan adalah bagaimana kita mampu mewujudkan spatial adaptation, bukan hanya spatial mitigation untuk bisa dikatakan menanggulangi dari bencana climate yang ada di Indonesia, khususnya di Pantura Jawa, karena yang paling terdampak di situ. Saya rasa begitu, Pak Siro. Baik, terima kasih Pak Sarif, Pak Winang setelah berbagi banyak hal untuk kita pada siang hari ini. Ada banyak hal yang tampaknya menjadi tantangan kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, terkait dengan bagaimana kita merespon perubahan iklim, bagaimana mempersiapkan kebijakan yang lebih responsif. Sekali lagi terima kasih banyak sudah berbagi pengetahuan, pengalaman bersama kami semua. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada sesi kali ini. Sampai jumpa lagi dalam sesi selanjutnya talk show dalam ICIS 2025. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.